Satu, dua, udah sudah deketin. Bisa langsung mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabar teman-teman semua, baik itu yang di Mesir ataupun di Indonesia? Gimana kabarnya? Gimana saumnya? Saumnya mah insya Allah aman. Percaya semuanya pasti gak ada yang bolong. Kecuali bagi para wanita-wanita pasti ada aja bolong. Yang mungkin harus ditanya ini terawihnya nih. Dan semangat-semangatnya. Biasa akhir-akhir udah sisa pemain inti doang di terawih. Tinggal dikit. Ayo semangat lagi. Nah, kembali lagi bersama kita di kegiatan atau program rutinan kita di setiap hari Rabu dan Kamis, yaitu Inspirasi Islam dari Kairo. Yang mana kali ini, di kesempatan kali ini, jadwalnya adalah kami, pasangan saya dan dia, yang akan kembali mengisi agenda kita pada sore hari ini bagi yang di Indonesia dan siang hari ini bagi yang di Kairo. Mungkin kita perkenalkan ulang ya, mungkin ya, karena beda orang tua mungkin yang nonton. Kemarin orang tua saya, mungkin sekarang orang tua antum. Oke, kita perkenalkan lagi aja. Perkenalkan, nama saya Marsa Abdurrahman, asal dari Bandung dan sekarang di tingkat 2 Syariah Islamiyah Universitas Al-Azhar Kairo. Dan saya di sini selaku moderator atau ya moderator ataupun akan menambah-nambah sedikit. Tetapi yang menjadi pemateri utama atau pengisi pada kesempatan kali ini ada rekan saya di samping saya, bisa memperkenalkan. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhat Umar, asal Bandar Lampung. Sekarang mahasiswa Fakultas Usuluddin Universitas Al Azhar Kairo. Oke. Perkenalan udah, terus basa-basi di awal udah, apalagi langsung aja kayaknya. Sebelumnya di pertemuan pas pas anak ngisi, kita di awal Ramadan kan masih ngebahasnya soal tema-tema yang hampir semuanya kayak pembahasan seputar masih dari keutamaan tilawah atau asal-usul tarawih bulan Ramadan dan lain-lain. Untuk di akhir-akhir ganti hari, ganti tema juga. Karena sekarang udah di hari ke-22, betul 22 ya. Kalau di Indonesia udah mau menjelang masuk ke malam 23, kita ganti lagi temanya. Temanya bakal menyesuaikan dengan apa yang cocok. Nah, buat tema sekarang boleh dikasih tahu nggak apa nih kita bakal membahas apa? Tema kita hari ini adalah Lailatul Qadar dan Nuzul Quran. Apa bedanya? Lailatul Qadar dan Pertanyaan Nuzul bukan Quran. judul, Bukan. pertanyaannya. Yang seru jawab audiens kayaknya. Iya, audiens yang tahu bedanya ditulis ya. Iya. Kalau ada yang tahu kita tutup langsung. Yang sekarang. Oke, temanya Lailatul Qadar. Di pertemuan sebelumnya juga Arik kemarin ya, Arik sama Isan ngebahas Lailatul Qadar juga. Cuman kemarin secara umum, kalau buat sekarang kita ingin ngebahas lebih dalam lagi Lailatul Qadar itu. Sebelum lebih jauh lagi ngebahas Lailatul Qadar, kita kayaknya harus lebih tahu dulu apa sih maksud Lailatul Qadar itu. Malam apa yang kita bahas ini? Kita bahas seperti biasa dari definisi mungkin. Bisa dijelaskan mungkin. Apa sih Lailatul Qadar itu? Teman-teman mungkin ada yang belum tahu atau cuman sekedar tahu nama doang. Oke, jadi Lailatul Qadar ini sebenarnya istilah yang udah nggak asing lagi ya di telinga kita. Apalagi kita misalkan dari kecil itu udah benar-benar tahu, bahkan udah hafal surat Al-Qadar misalkan. Terus kita juga mungkin udah dikasih tahu oleh guru-guru kita di sekolah atau di masjid kalau udah masuk 10 akhir Ramadan itu biasanya langsung disuruh iktikaf gitu ya, atau disuruh taraweh full dan lain sebagainya karena ingin mencari Lailatul Qadar. Tapi mungkin di antara kita banyak yang masih salah atau mungkin miskonsepsi terkait dengan konsep Lailatul Qadar atau definisi Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, oleh karena itu penting juga bagi kita untuk mengetahui apa sebenarnya Lailatul Qadar itu. Kalau kita ngelihat
di dalam Al-Qur'an Lailatul Qadar itu sempat beberapa kali di-mention ya, disebut di dalam beberapa ayat. Lebih tepatnya disebut 2 kali, yaitu ada dalam surat Al-Qadar yang udah kita hafal semua, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu dijelaskan dengan gamblang atau dengan sharih, ada kata Lailatul Qadar. Kemudian ada juga disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ya, di juz 25 itu dikatakan juga Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, di dalam malam yang penuh dengan berkah atau penuh dengan keberkahan. Nah, kemudian di sini kita bertanya-tanya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya kan? Ketika para ulama membaca lailatul mubarakah, itu masih bingung apa maksud dari malam yang dipenuhi berkah tersebut. Nah, akan tetapi ketika melihat apa namanya Lailatul Qadar, akhirnya para ulama tahu bahwa maksud dari Lailah Mubarakah itu adalah Lailatul Qadar. Nah, dari sini kita bisa dapat simpulkan bahwa ternyata Lailatul Qadar itu sudah disifati Al-Qur'an sebagai malam yang penuh dengan berkah atau malam yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, ya, yustajab doa dan lain sebagainya. Tinggal kemudian muncul pertanyaan, ketika Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang penuh dengan keberkahan, atau di dalam surat Al-Qadar kan disebut apa namanya khairum min alfi syahr ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian ada malaikat turun, bahkan malaikat Jibril hingga turun dan lain sebagainya. Apa yang membuat Lailatul Qadar itu semakin spesial atau menjadi malam yang mulia? Nah, ternyata kita baca lagi ayat setelahnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya. Di situ ada kata fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, masih di surat Ad-Dukhan, ya, merujuk para ulama, fiha tersebut, ya, domir ha itu kembali kepada lailah. Berarti artinya adalah fi lailatin mubarakatin yufraqu kullu amrin hakim. Bahwa pada malam tersebut, malam Lailatul Mubarak, itu ada yufraqu kullu amrin hakim. Apa makna yufraqu kullu amrin hakim? Kalau kita baca dalam tafsir, dalam misalkan yang Anda baca adalah kitab tafsir An-Nasafi. Ya, di situ beliau menyebutkan bahwa kata yufraq itu adalah artinya yufassal wa yuktab. Jadi dirincikan, kemudian yuktab ditulis ya, atau diputuskan. Apa yang ditulis dan diputuskan? Kullu amrin hakim. Segala hal sesuatu yang penuh hikmah, segala hal sesuatu yang sangat agung dan kedudukannya besar. Nah, kemudian ini ditafsirkan lagi oleh para ulama apa maksud dari apa perkara yang besar ini. Yang termasuk di situ ada yuqaddar fiha al-ajal, rizqul ibad, kemudian jami'u umri. Jadi yang ditulis itu adalah ataupun yang diputuskan pada malam itu ternyata adalah ajal manusia, kemudian rizki manusia, jodoh juga, dan juga berbagai macam perkara-perkara yang termasuk bagian daripada takdir ya atau qadar. Hingga kemudian tahun setelahnya juga itu akan ada Lailatul Qadar, kemudian ada juga yufraqu kullu amrin hakim tadi. Jadi ternyata kata ulama alasan dari kenapa Lailatul Qadar disebut sebagai Lailah Mubarakah itu karena di situ ada keputusan ya, terkumpul berbagai macam hal-hal perkara yang agung, yang besar, kemudian Allah Subhanahu wa taala pada malam itu memutuskan atau menetapkan hal-hal tersebut, mulai dari rizki hambanya, kemudian ajalnya, kemudian perkara-perkara yang termasuk takdir dan lain sebagainya. Jadi inilah salah satu yang mendasari ya, yang disebutkan Al-Qur'an kenapa Lailatul Qadar disebut sebagai Lailah Mubarakah. Ternyata di situ ada ada pemutusan hal yang sangat penting atau sangat penting pada malam tersebut. Dan kalau kita melihat dari segi lughah, ternyata sama juga. Ya, dari segi bahasa itu juga sama dengan maksud yang disampaikan oleh Al-Qur'an tadi. Kan kalau kita Lailatul Qadar kan artinya lailah ya. Lailah kan malam. Kemudian ada Al-Qadar atau Qadar. Qadar itu dalam bahasa sama seperti qadha, artinya adalah penetapan ya, atau pemutusan. Ya, jadi Lailatul Qadar itu artinya adalah malam penetapan atau malam keputusan. Gitu. Jadi dari sini sebenarnya sudah tampak jelas ya, dari segi bahasa, kemudian dari taklil atau alasan yang dikemukakan oleh Al-Qur'an terkait dengan Lailatul Qadar juga sudah jelas bahwa yang membuat malam ini mulia adalah karena Allah Subhanahu wa taala itu memutuskan berbagai macam perkara dunia, perkara hambanya pada malam tersebut. Oke, kita udah tahu ya berarti dengan penjelasan tadi bahwasanya Lailatul Qadar itu apa disebutkan.
Lailatul Qadar di ayat Ad-Dukhan tadi kan Ad-Dukhan. disebutkan anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang mulia. Mulia karena apa? Karena di situ dibilang yufraqu kullu amrin hakim. Karena di malam itu ditetapkan hal-hal yang agung juga. Dari jodoh tadi tuh, jodoh-jodoh udah ditetapin. Dari ajal, kematian, dan hal-hal besar lainnya yang udah ditetapkan. Juga dari secara bahasa cocok yang Lailatul Qadar kan. Karena Lailah artinya malam, Qadar adalah penetapan atau keputusan. Maka kita udah dapat dari semua aspek. Apa itu Lailatul Qadar? Nah, apa ada tambahan lagi nggak dari penjelasan ulama lain tentang Lailatul Qadar nih yang bisa kita ketahui? Oke, jadi emang dari tadi kita udah tahu, ternyata para ulama juga sama ya mengomentari hal yang serupa. Contohnya misalkan kalau kita baca Hasyah Bajuri, ada Imam Bajuri, beliau di situ mengatakan bahwa alasan ya, kenapa Lailatul Qadar itu menjadi malam yang mulia itu adalah karena pada malam itu ditakdirkan segala sesuatu. Ya, beliau kemudian beristidlal menggunakan dalil tadi ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim, itu maksudnya adalah segala sesuatu itu Allah takdirkan pada malam tersebut. Termasuk Imam Zakaria Al-Ansori, ya, Syekhul Islam, beliau juga mengatakan yang sama, cuman ada sedikit perbedaan. Perbedaan dengan Pendapat yang Imam Bajuri yang muncul tadi. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya pemutusan ataupun penetapan perkara-perkara tadi itu sudah dimulai sejak nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. 15 Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban ya. Beberapa hampir sebulan sebelumnya. Ya, hampir sebulan sebelumnya. Kemudian itu masih terus berlanjut dan hari akhirnya, hari penetapan itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, pada hari itulah kemudian pemutusan tersebut diangkat, kemudian kata para ulama diberikan kepada malaikat untuk kemudian malaikat menjalankan tugasnya. Jadi memang ada sedikit perbedaan aja ya kalau Imam Bajuri tadi dibilang satu malam ya. ditetapin, ditulis satu malam itu doang. Ya. Kalau menurut Syekh Zakaria Ansori itu dari nisfu Sya'ban, prosesnya itu dari nisfu Sya'ban sampai baru ditetapin fix di Lailatul Qadar. Perbedaannya cuma di kapan mulainya doang. Tapi di akhirnya sepakat bahwa diputuskannya ya di Lailatul Qadar. Karena ketok palunya gitu. Ketok palunya seputar kematian, seputar jodoh, seputar rizki itu ditetapkan di Lailatul Qadar. Perbedaannya cuma di kapan mulainya itu prosesnya. Betul. Oke, kita udah mengetahui tadi sampai ke proses penetapan ajal dan hal-hal lainnya tadi yang udah disebutin. Ada yang dibilang cuman satu malam cukup, kata Imam Bajuri. Ada yang dibilang dari nisfu Sya'ban. Nah, kita lanjut lagi nih. Kita udah tahu Lailatul Qadar apa. Baru kita lanjut ke hal selanjutnya. Kapan sih Lailatul Qadar itu? Yang pasti malam. Ya, yang pasti malam. Namanya kan Lailah. Iya. Gak mungkin di siang hari. Nah, malamnya kapan? Di Ramadan. Oke, dan di Ramadannya nih kapan? Di awal kah, di tengah, di akhir? Kalau di akhir di malam yang genap atau ganjil, kalau di yang ganjil di malam keberapa dan lain-lain. Kita kan banyak banget tuh kita dengar-dengar kabar-kabar seputar malam ini Lailatul Qadar, malam itu Lailatul Qadar. Apa sebenarnya dari ulama ini ada penjelasannya atau enggak sih gitu? Atau cuman dugaan sama terkaan doang gitu? Kan kita penasaran. Oke, jadi untuk kalau kita mau tahu sebenarnya kapan, itu kita harus kembali kepada hal yang marfu ya, yang disandarkan kepada Al-Quran atau kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita dalam Al-Quran itu nggak dijelaskan pada tanggal berapanya, ya secara atau pada malam keberapa secara sharih, tapi di dalam hadis Nabi itu Nabi SAW itu berbicara atau bersabda bahwa memberitahu umatnya bahwa sebenarnya Lailatul Qadar itu terjadi pada asyri awakhir min Ramadan. Ya, ada dalam 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Ya, hadisnya mungkin sudah masyhur terkait dengan ini. Nah, akan tetapi Rasulullah SAW itu tidak memberikan takyin, tidak memberikan kapan pastinya dalam 10 malam terakhir Ramadan itu terjadi Lailatul Qadar. Ya, jadi memang redaksinya itu redaksi yang umum ya, dan tidak disebutkan pada malam apa terjadinya Lailatul Qadar. Masih menyimpan kemungkinan. Masih menyimpan kemungkinan. Dan ini ada hadis yang cukup cukup gimana gitu ya terkait dengan penetapan ataupun
pemberitahuan kapan terjadi Lailatul Qadar itu ada sedikit peristiwa. Jadi dulu Rasulullah itu karena ingin mendapatkan Lailatul Qadar, tapi beliau nggak tahu kapan terjadi Lailatul Qadar. Ya, akhirnya beliau beriktikaf dalam 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Berarti sekitar tanggal 11 ya. 11 sampai 12. ya sampai 20 lah anggap. Kemudian di tengah itikaf itu datang wahyu atau datang ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Lailatul Qadar itu ada dalam 10 malam terakhir. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian diberitahu juga bahwa kapan di 10 malam terakhir itu, apakah tanggal 21, tanggal 23 itu diberitahu Nabi. Akhirnya Nabi bergegas dong. Kata redaksi hadisnya itu kharajtu, ya kan. Aku keluar kemudian li ukhbirakum, ya untuk memberitahu kepada kalian para sahabat. Nah, pas Nabi lagi jalan, kemudian keluar dari iktikaf tadi, kemudian lihat ada orang yang yatakhosoman. Ada orang dua laki-laki, ya rojulan, nggak disebutkan namanya siapa, itu sedang berselisih, kemudian sedang berantem, memperselisihkan segala sesuatu, ya. Dan di situ disebutkan dalam hadis tersebut, ya di situ ada setan. Ya, dan jelas ya memang kalau misalkan ada orang yang berselisih, itu pasti di antara mereka itu ada setan yang saling ngompor-ngomporin. Nah, gara-gara hal tersebut, ya akhirnya Rasulullah SAW dalam redaksi hadis tersebut dikatakan rufi'at, ya fanasituha. Ya, jadi gara-gara fokusnya mungkin bisa jadi gara-gara fokusnya teralihkan. Ya, gara-gara itu kemudian Rasulullah lupa terkait dengan kapan pastinya Lailatul Qadar itu terjadi. Ya, kan gara-gara tadi ada orang yang saling berantem tadi, yang lagi berselisih dan lain sebagainya. Bahkan dalam Sahih Muslim itu ya dijelaskan benar-benar bahwa sebab dari terjadinya Rasulullah lupa terkait dengan Lailatul Qadar itu gara-gara dua orang bergelut lagi berselisih, ya terkait dengan segala hal terkait dengan sesuatu lah pokoknya, nggak disebutkan apa. Akhirnya tadi Rasulullah hanya bisa menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada asyri awakhir min Ramadan. Ini perkelahian yang termasuk paling penting dalam sejarah manusia berarti. Bisa jadi. Setelah anaknya Nabi Adam. Ini termasuk mungkin ke-8 dalam sejarah manusia itu. Karena ini yang bikin kita iktikaf 10 malam. Gitu. Kalau nggak ada yang berantem, mungkin Rasul udah kasih tahu tuh ke sahabat. Rasul udah bergegas. Ya ada yang berantem. Dilerai, qadarullah dibuat lupa oleh Allah Rasul apa yang udah dikasih tahunya tadi, malam yang mana, malam keberapa. Akhirnya kita yang repot karena dua orang yang berantem tadi. Jadi harus iktikaf 10 hari terus ya. Iya. Gitu. Kalau misalkan tahu kan kita ya udah sekali aja capek-capeknya gitu. Itu dia 1000 bulan loh berantem nggak tahu kondisi. Cuman ya udahlah. Mungkin ada hikmahnya mungkin nanti ya. Bisa kita bahas di akhir. Lupa akhirnya ada hikmah. Tapi itu salah satu yang melatar belakangi atau hadis yang menjadi pegangan dalam Lailatul Qadar ini. Disebutkan kita udah berhasil nih ngeraba-raba dikit-dikit. Dibilang 10 malam terakhir. Oke, kita udah semakin mempersempit jarak atau ruang lingkup yang kita incar. 10 malam terakhir aja. Apalagi clue-clue tambahan soal Lailatul Qadar ini. Clue-cluenya ini ada banyak ikhtilaf lagi ya ulama akhirnya. Setelah tadi ada 10 hari terakhir yang nggak dikasih tahu kapan terjadinya, kemudian ulama berselisih lagi. Kira-kira Lailatul Qadar itu terjadi sebelumnya kita kasih tahu dulu ya bahwa Lailatul Qadar ini dinukilkan secara ijma bahwa para ulama sepakat Lailatul Qadar ini adalah malam yang selalu berulang-ulang terus. Artinya nggak hanya sekali kejadian. Ya, berarti setiap tahun itu ada Lailatul Qadar. Keutamaannya juga berulang. Keutamaannya berulang. Jadi memang selalu ada setiap tahun Lailatul Qadar. Bahkan kata Imam Syihabuddin ya, Ar-Romli itu mengatakan bahwa ada ijma di situ di antara para ulama terkait dengan bahwa ijma itu akan terus berlangsung, bahkan bagian daripada kekhususan umat ini. Nah, di mana kemudian bisa diambil bahwa Lailatul Qadar ini adalah malam yang terus berulang, itu bisa diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Contohnya misalkan tadi ya, yufraqu kullu amrin hakim itu kan menggunakan lafaz fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu kan yufidu apa? Tajadud tadi ya. Tajadud berulang-ulang. Hal wal istiqbal, bahwa ini bukan hanya terjadi
sekarang, tapi juga bisa terjadi pada masa depan. Berarti seiring dengan adanya Lailatul Qadar, maka seiring juga ada yufraqu kulli amrin hakim. Berarti setiap tahun itu ada yang namanya pemutusan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perkara-perkara penting. Itu juga dalam surat Al-Qadar ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu itu kan aslinya tatanazzalu, itu dari fi'il mudhari, sama juga berarti seiring dengan apa namanya malaikat itu sering turun ke sama'i dunia atau ke dunia ya, bersama malaikat Jibril, itu seiring dengan terus terjadinya Lailatul Qadar tiap malam atau tiap tahun. Nah, jadi sebenarnya nggak ada ikhtilaf di antara para ulama bahwa Lailatul Qadar itu adalah hal yang berulang. Nah, cuman ya kan, ini ikhtilafnya apakah Lailatul Qadar itu punya tanggal tetap atau malam tetap, misalkan tanggal 21 setiap tahunnya atau tanggal 27, ataukah memang Lailatul Qadar ini suatu hal yang terus berganti-ganti, random. Ya kadang tanggal 21, terserah Allah aja. Ya tahun depannya tanggal 27 atau mungkin ada rumusnya, ya kan? Atau seperti apa? Nah, ini ada apa namanya? Ada cukup khilaf di antara para ulama, bahkan kita sebagai mazhab Syafi'i ya, di antara para ulama-ulama pun di antara ulama-ulama Syafi'i masih banyak yang ikhtilaf. Jadi setidaknya itu dibagi menjadi dua pendapat pada berulang atau berganti-ganti atau tetapnya. Ya, kalau karena kita mazhab Syafi'i, anak mengumpulkan ulama Syafi'i aja ya. Ya. Kalau ulama-ulama lain anak mohon maaf Ustaz, anak nggak baca. Atau ya kalau yang Maliki atau apa. Tapi nanti ada pendapat Imam Abu Hanifah juga. Nah, kalau misalkan pendapat mazhab Syafi'i, pendapatnya resmi Imam Syafi'i, itu beliau mengatakan Lailatul Qadar itu punya malam yang tetap. Nggak berubah. Tanggal segitu. Kalau misalkan tanggal segitu ya tanggal segitu tiap tahunnya dan nggak berubah. Ya. Sedangkan ulama yang lainnya dari mazhab Syafi'i ya, itu banyak yang nggak setuju juga terkait dengan perkataannya Imam Syafi'i. Contohnya adalah Imam An-Nawawi, ya, kemudian Imam Muzani dan sebagainya. Beliau mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang tiap tahunnya ganti-ganti terus, random. Kadang bisa tanggal 21, kadang mungkin tanggal 25, 27 dan lain sebagainya. Nah, jadi apa namanya ada perbedaan di antara para ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i tadi. Kalau pendapat resminya Imam Syafi'i mengatakan itu tetap, kalau Imam Nawawi itu berganti-ganti. Nah, kalau Imam Syafi'i tetap itu pada tanggal berapa? Ya, beliau di situ mengatakan ada hadis ya, beliau mengambil istilah dari situ, cuman nggak ada sebutkan di sini. Intinya beliau menyebutkan bahwa antara tanggal 21 atau tanggal 23. 1 atau 23. 21 atau 23. Jadi menurut beliau Lailatul Qadar itu hanya antara tanggal 21 atau 23. Itu pada bulan Ramadan. Gitu. Jadi ya sekarang tanggal berapa malam ini? Mau 23 malam 23 ya. Jadi kalau kita nganggap apa namanya ngambil pendapat Imam Syafi'i, berarti nanti malam ini lah bisa jadi Lailatul Qadar. Langsung siap-siap. Ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak langsung siapin segala ini. Karena udah tanggal 23 nih. Salah satu pendapat Imam Syafi'i, Imam mazhab kita bilang bisa jadi malam ini. Jadi karena pas juga masalahnya buat tahun ini tuh malam 23, malam Jumat juga. Kuat banget ini. Bisa jadi kan. Atau mungkin ada pendapat lain. Ya, ada lagi. Ya, terkait dengan tetapnya ini juga diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah juga berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i bahwa Lailatul Qadar itu mempunyai malam yang tetap tiap tahunnya. Pendiri mazhab Hanafi. Ya, pendiri mazhab Hanafi. Dia mengatakan Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27. Setiap tahunnya, 27 dari bulan Ramadan setiap tahunnya. Ya, dan ada yang unik juga dari cara beliau menyimpulkan kenapa tanggal 27. Ya, jadi beliau itu menyimpulkan kenapa Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27 itu dari ayat Al-Qur'an. Dari kata hiya. Ayatnya yang salamun hiya hatta. Salamun hiya hatta matla'il fajr dalam surah Al-Qadar. Ya, hiya itu kan dhamir kan, yaitu ada yang diisyaratkan berarti kembali kepada Lailatul Qadar. Nah, kata hiya tadi yang maksudnya adalah Lailatul Qadar itu ternyata terletak pada kata ya kalau dalam bahasa kata atau kalimat kalau dalam bahasa Arab, kata yang terletak pada urutan ke-27. Ke-27 dalam surat Al-Qadar. Salamun hiya. Nah, itu dia. Salamun hiya itu ke-27. Ya, nah nggak cross check lagi sih, nggak ngitung juga sih betul apa enggak. Tapi kata beliau percaya lah, nggak mungkin bohong.
Namun Hia itu kata ke-27. kata ke-27. Nah, dari situ beliau menyimpulkan Cocok logi. ya bisa juga sih, bisa aja. Iya, fun fact cocok logi. Akhirnya tadi Lailatul Qadar itu pada tanggal 27. Dan kebanyakan ulama-ulama selain Abu Hanifah ya, memang rata-rata itu juga berpendapat bahwa bulan Ramadan atau bulan Lailatul Qadar tadi jatuh pada tanggal 27, bukan hanya Abu Hanifah. Iya. Banyak ulama-ulama juga yang mengatakan bahwa tanggal 27. Tapi lagi-lagi ini adalah hal yang hanya sifatnya adalah spekulasi, Spekulasi. kemudian hanya menerka-nerka karena pada dasarnya Rasul pun nggak tahu, ya Iya. kan? Bahkan hanya memberikan redaksi yang umum hanya pada 10 akhir Ramadan atau dalam riwayat lain minal witri, ya dari apa yang ganjil-ganjilnya dari 10 malam terakhir Ramadan. Ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat ada pendapat Imam Ghazali, itu kan ada yang ibaratnya kayak rumus. Rumus ya, kalau Imam Ghazali pendapatnya Ada tuh yang pindah-pindah pindah-pindah. Lailatul Qadar itu. Kalau karena juga sebenarnya nggak hafal sih. Kalau misalkan mulainya tanggal ataupun hari ini berarti Lailatul Qadarnya tanggal segini tanggal segini. Oke, 1 Ramadan hari Misalkan 1 Ramadan hari Rabu. Nanti Lailatul Qadarnya tanggal 20 berapa. Kalau hari Kamis tanggal berapa, kalau Senin dan Selasa tanggal berapa. Jadi bahkan Imam Ghazali pun bikin kayak semacam rumus gitu lah. Bikin rumus untuk memberi panduan kepada kita bahwa ya kalau pengen dapat Lailatul Qadar ngikutin aja gitu. Map itu jadinya, jalan pintas. Tapi ya sekali lagi itu cuma sekedar spekulasi dan semua orang berhak untuk bikin bikin spekulasi tadi ya, termasuk apalagi ulama kan, dengan mungkin beliau punya karomah atau mereka punya apa dan sebagainya, jadi ya boleh-boleh saja. Tapi kembali yang harus kita yakini intinya Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir Ramadan. Dan di malam ganjil ya, kalau ada di salah satu riwayat Ya, dalam satu riwayat itu ada malam ganjil. Lailatul Witri. Witir artinya ganjil. Oke, tadi ada yang bilang tetap, tadi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan beberapa ulama lain. Betul. Dan ada juga yang bilang berpindah-pindah. Salah satunya siapa aja tuh yang bilang berpindah-pindah selain Imam Ghazali? Ada Imam Ghazali, Imam Nawawi, kemudian ada Imam Muzani, murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i enggak? Murid. Oh, Imam Syafi'i, ya betul. Kemudian ada juga Imam Zakaria Al-Ansori, tapi beliau ngikut pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Zakaria Al-Ansori itu ngikut pendapat Imam Syafi'i yang tetap. Oh, tetap. Nah, beliau justru mengatakan mengikuti Imam Syafi'i, dan beliau itu menukilkan ada juga tapi pendapat ulama lain yang enggak seberapa dengan saya dan Imam Syafi'i. Berpindah-pindah atau tetap, tapi tetap aja kita masih belum tahu kepastian dari si Lailatul Qadar ini. Masih kemungkinan 21, 23, 27 gitu kan ya. Ya terserah juga sih sebenarnya kita mau ngambil yang mana ya, pendapat yang mana ya. Apa antum meyakini itu tetap tiap tahunnya atau berganti-ganti, sebenarnya nggak masalah juga. Gitu. Kalau kita ya memang berusaha di 10 malam terakhir, setiap harinya kita iktikaf, sholat, ya, doa dan sebagainya, ya insya Allah dapat juga dan nggak masalah juga sih. Nah, ini juga yang menarik sebenarnya, karena Rasul sebenarnya udah dikasih tahu, terus akhirnya lupa, dan ulama-ulama ternyata dapat clue sampai ada yang menetapkan tanggal segini, atau bahkan sampai Imam Ghazali ada rumusnya. Itu seolah-olah kita kayak dipermainkan atau kayak seolah-olah kita dibuat bingung gitu loh. Lailatul Qadar ini yang mana? Gak dikasih kepastian. Kita digantung gitu. Gantungin mana gitu. Aku mau dikasih nggak sih Lailatul Qadar? Nah. Kita apa cuman sekedar dibuat bingung doang kah, atau sebenarnya ada hikmah dari dirahasiakannya atau ditutupnya informasi soal Lailatul Qadar ini kapan? Apakah semata-mata ujian atau ada hikmahnya gitu buat kita? Ya, kalau kita ngelihat tafsir An-Nasafi ya dalam surat Ad-Dukhan tadi, itu beliau mengatakan bahwa sebenarnya di situ ada hikmah. Bahkan di situ beliau menyamakan peristiwa Lailatul Qadar ini dari segi ketidakpastiannya tadi ya, sama seperti hadis Nabi tentang istijabah doa di yaumil Jumu'ah. Ya, ada bahwa dalam hari Jumat, pada hari Jumat itu ada suatu waktu yang kalau seorang hamba berdoa itu akan diijabah, pasti akan dijabah, tidak akan pernah ditolak. Nah,
atau dalam hadis Nabi. Dan itu pun Rasulullah hanya memberikan redaksi seperti itu aja tanpa memberitahu kapan, apakah subuh, ya, apakah siang dan lain sebagainya. Oleh karena itu para ulama juga akhirnya berbeda pendapat juga sama seperti Lailatul Qadar tadi. Ada yang mengatakan itu waktunya adalah subuh seperti Imam Syekh Yusri Jabar di sini. Kemudian ada juga yang bilang waktu ijabah itu ada di antara dua khutbah. Makanya kalau kita lagi sholat Dua Jumat. ya sholat Jumat kan, terus ada khutbah pertama, terus ada rehat sejenak gitu kan, berapa detik gitu. Itu orang langsung buru-buru soal apa doa itu. Nah, itu Langsung semua doa itu langsung dikumpulin dalam satu bacaan, satu mulut langsung. Brrrret, Lalu tinggal bilang ya Allah dalam diri. seperti biasa aja gitu. Ya, itu buat yang udah dia udah aduh, kayaknya gak sempat doa banyak. Wah, kayak biasa. Ya Allah yang baik-baik deh, Baik-baik deh. yang terbaik ya Allah. Jadi yang tadi ya itu salah satu pendapat juga. Kemudian ada pendapat yang yang menurut anda lumayan kuat, itu pendapat yang banyak dikemukakan para ulama juga, bahwa waktu doa yang diijabah itu adalah ketika setelah asar menjelang maghrib, ya waktu dari setelah asar sampai menjelang maghrib, Itu yang buat hari Jumat. yang hari Jumat. Jadi sama seperti Lailatul Qadar, para ulama juga semakin berselisih kemudian berpendapat terkait dengan waktu pastinya. Nah tapi di sini hikmahnya satu, kata Imam Nasari, bahwa hikmahnya adalah agar kita mau berusaha di setiap waktu yang berpotensi itu menjadi waktu terjadinya Lailatul Qadar atau waktu terjadinya doa itu diijabah. Kalau kita misalkan nggak tahu, maka otomatis kita akan berusaha untuk mengambil semua kesempatan itu kan. Yang kita nggak tahu tadi ijabah doa, apakah subuh, apakah ketika sholat Jumat, apakah setiap setelah habis sholat asar, kita yang nggak tahu, ya akhirnya kita mendahulukan itu. Subuh ya kita doa, ketika sholat Jumat kita doa, ketika habis asar juga kita doa. Gitu juga dengan Lailatul Qadar. Ketika kita nggak tahu, maka kita akan berusaha untuk di setiap waktu yang situ ada kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar. Kalau misalkan 10 hari terakhir ya berarti kita dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Kalau kita ngambil pendapat yang tadi witir, berarti 21, 23, yang diganjil-ganjilnya aja. Gitu. Jadi di situ ada ada hikmah yang menjadikan kita untuk lebih berusaha semaksimal mungkin dalam setiap kesempatan. Beda halnya kan kalau kita udah tahu duluan, misalkan kita udah tahu terjadi tanggal 27 misalkan. Ya udah kita sebelumnya ya santai-santai aja. Nah, tanggal 27 baru kita datang ke Azhar tuh itikaf istilahnya. Baru di Itu situ mau itikaf, nabung. apa dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu, maka kita bakal berusaha untuk beribadah setiap malamnya dan nggak terpatok hanya pada satu malam aja. Ya, ini menarik juga ya karena bisa kita kaitkan dengan salah satu pembahasan di usul fikih soal taklif malayutok, atau kita dibebankan atau diberi tanggung jawab atas suatu ibadah yang mana kita nggak bisa melakukan itu. Karena kalau dari Lailatul Qadar kita nggak tahu kapan jatuhnya Lailatul Qadar, tapi kita disyariatkan atau dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam malam itu. Sementara kita ingin sungguh-sungguh tapi dikasih tahu malamnya aja enggak gitu. Dan hal ini merupakan aib yang mana tidak mungkin di agama Islam. Tapi dijawab bahwasanya ini fair-fair aja. Kenapa gitu? Karena dibilang Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Nah, karena balasannya begitu besar, 1000 bulan kalau dijadiin tahun itu sekitar 83 tahun lebih dikit. 83 tahun, satu malam, hitungannya cuma berapa jam tuh? Kurang 12, Kurang 10 cuma 10 atau 8 ya. Iya, 10 sampai 8 sampai 10 jam, tapi lebih baik daripada 83 tahun. Itu kan sebuah balasan yang sangat luar biasa. Maka dengan adanya balasan yang luar biasa, hadiah yang sangat besar, pasti lomba atau peserta, kalau kita analogikan gitu, ya, hadiahnya mobil, kalau hadiahnya cuma motor Vespa mah lombanya bawa karung ke apalah gitu. Kecuali Vespa Matic. Matic Beda beda lagi. cerita. Kalau Vespa warna biru udah jelek, Bruto ya toh. Cuma itu ya udahlah. Nah, tapi kalau misalkan itu hadiahnya mobil apa kita sebut, mobil Ferrari, mobil Lamborghini, pasti lombanya bukan sekedar lomba balap karung, pasti lombanya dari apa? Lombanya Main kelereng. Oh bukan. enggak. Lombanya sains misalkan jadinya
bikin karya ilmiah yang bikin pengaruhnya ke dunia dan lain-lain gitu. Karena hadiah sebanding dengan usaha. Nah, gitu juga dengan di Lailatul Qadar ini. Hadiahnya 83 tahun, dari pahala kita dilipat gandakan. Itu juga dengan usaha kita. Dia bilang 1 malam, tapi gak dikasih tahu malamnya yang mana. Disuruhlah kita cari, dan itu nggak ada aib, maksudnya nggak merugikan kita. Karena dari situ dijawab dengan hikmah tadi. Ingin ngedapetin hadiah 83 tahun, ya udah carilah di 10 malam, dan itu nggak berat. Hitung 10 malam untuk 83 tahun perjuangan yang bahkan nggak sebanding gitu Iya. ya, terlalu besar pahala di situ. masih tetap kurang sulit juga ternyata sebenarnya. Jadi Allah udah terlalu baik justru, bukan aib malah, ini terlalu baik. Ini sebuah rahmat dari Allah yang udah kita bahas tadi hikmahnya ya, sebagaimana di hari Jumat tadi soal doa, di ijabahnya doa. Terus ada apa lagi? Bahkan Soal tadi ya terkait dengan hikmah tadi, inilah yang kemudian mendasari Imam Nawawi dan kenapa memilih Lailatul Qadar itu tiap tahunnya berganti-ganti. Tanggal 21 mungkin bisa di tanggal 23 dan sebagainya. Karena ini sesuai dengan hikmah tadi, bahwa kalau berganti-ganti berarti kita nggak bisa tahu pastinya kapan. Iya. Akhirnya kemudian di situ ada usaha bagi kita untuk mau mengajar Lailatul Qadar di setiap malam kemungkinan terjadi Lailatul Qadar. Beda dengan tadi ya, kalau kita asumsikan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21 atau 23 atau misalkan 27 ya pendapat Imam Abu Hanifah, ya mungkin di situ kita akan mencukupkan pada malam itu aja. Iya, kita Nggak mau yang lain lagi. udah apalagi dicari gitu loh. Iya. Padahal kalau kita anggap misal cuman ngincer Lailatul Qadar doang. Padahal kalau kita lihat malam-malam selain Lailatul Qadar tetap luar biasa juga kan. Iya. Dibilang Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun. Bukan berarti malam-malam selain Lailatul Qadar, terutama malam-malam genapnya yang sering diremehkan oleh orang, itu malam biasa. Ini malam Ramadan gitu loh padahal. Ini malam Ramadan dan 10 terakhir. Pasti nggak mungkin Allah nggak melipat gandakan sebagaimana dilipat gandakannya di Lailatul Qadar. Mungkin nggak nyampe 83 tahun. Tapi bisa aja jadi 10 tahun dari misal malam 22 bukan Lailatul Qadar, tapi dilipat gandakannya lebih dari 100 bulan. Lebih baik dari 50 bulan mungkin bisa jadi. Karena kita gak ada yang tahu. Allah gak ngasih tahu, justru mungkin itu door prize buat kita, buat orang-orang yang mencari. Nah, itu mungkin bisa jadi hadiah dari Allah. Maka kita harus tetap terus berhusnudzon terhadap keputusan Allah. Nah, terus sedikit intermezzo tadi soal latar belakang yang Rasul lupa tadi. Iya. Yang ilham dari Allah udah dikasih tahu. 10 malam terakhir, malam ganjil dan malam ini. Ya. Tiba-tiba ada yang berantem. 2 orang tadi itu. Ya. Yang gak dikasih tahu. Nah, tiba-tiba Rasul dibuat lupa. Apakah itu mungkin? Rasul lupa dengan wahyu yang diberikan oleh Allah. Gimana kalau bisa lupa, gimana sama Quran? Quran kalau gitu bisa lupa dong Rasul. Nah, pasti ada yang mungkin kepikiran ke sana. Apakah bisa dijawab gimana gitu biar bisa menghilangkan keraguan tadi. Oke, tadi kan memang redaksinya kan lupa gitu ya, dengan jelas, dengan kata-kata jelas lupa. Sedangkan sebenarnya ada juga kalau kita lihat secara zahir ada ta'arud ya, ada kontradiksi di antara hadis tadi dengan ayat Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah katakan sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan padamu dan kamu tidak akan lupa illa masyaallah. Sanuqri'uka fala tansa. Nah, ini kan berarti menyebutkan bahwa Rasulullah itu tidak akan lupa ya, terkait dengan secara zahir ya, kalau kita tafsirkan itu terkait dengan hal-hal yang bersifat wahyu. Nah, tapi setelah kita dibaca tafsirnya, penjelasan ulama, maksud dari sanuqri'uka fala tansa di situ adalah terkait dengan Al-Qur'an. Jadi terkait dengan Al-Qur'an itu Rasulullah itu nggak akan lupa terkait dengan Al-Qur'an. Sedangkan tadi itu bukan termasuk bagian daripada Al-Qur'an. Ya, jadi sebenarnya boleh-boleh saja ya, mungkin saja Rasulullah itu lupa akan hal tersebut. Apalagi di situ ada hikmah yang membuat kemudian para umatnya bersegera dan kemudian berusaha di setiap malam dari asyir akhir Ramadan. Karena di ayat pun ditambahkan illa masyaallah. Illa masyaallah. Kecuali Allah menghendaki. Betul. Dan kebetulan pada saat Rasul diberi ilham
kapan Lailatul Qadar, Allah mengkehendaki untuk Rasul dibuat lupa. Iya. Yang mana itu bukan semata-mata lupa doang. Di belakang itu ada hikmah yang disisipkan. Agar kita mencarinya itu 10 malam full, bukan cuman dapat di satu malamnya doang. Iya. Nah, jadi kejawab ya soal Rasul kok bisa lupa dan lain-lain. Seperti itu jawabannya. Kita udah ngebahas Lailatul Qadar dari definisinya, dari latar belakangnya kayak gimana, terus kapannya, perbedaan pendapat dan lain-lain. Nah, kita juga bisa ngambil dari sisi lain nih pembahasan Lailatul Qadar. Masih belum habis. Sebelum habis ya. Salah satunya menarik adalah yang mungkin bikin kita bingung, dibilang ada Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran. Quran diturunin di Lailatul Qadar, kata Quran di surat Al-Qadar. Tapi dibilang juga tanggal 17 Ramadan nuzulul Quran. Jadi yang mana nih yang benar? Apa ada kontradiksi di situ? Kita harus bikin satu benar satu salah, atau ada jawaban yang menengahi ini? Nah. Oke, jadi terkait dengan kebingungan di antara kita ya, bahkan di antara anak sendiri ya sebelumnya terkait dengan apakah ini ada kontradiksi nggak di Lailatul Qadar itu salah satunya kan muliakan Al-Quran. Terus nuzulul Quran juga turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Nuzulul Quran kok tanggal 17 di Indonesia. Biasanya suka ada peringatan ya tanggal 17 nuzulul Quran. Itu nggak tahu kalau di sini ada nggak kita ya peringatan itu ya? Pamflet ada. Di share gitu. Ya, malam nuzulul Quran ya. Malam nuzulul Quran. Nah, ini sebenarnya akan sangat mudah kita kita jelaskan atau kita tahu permasalahan ini kalau kita tahu konsep bagaimana Al-Quran itu turun. Nah, kalau kata para ulama, Al-Quran itu turun 2 kali. Turun 2 kali. Proses penurunannya itu 2 kali. Jadi ada proses penurunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari Lauhul Mahfuz ke sama'i dunya. Tapi ini turun ini jangan antum bayangkan sebagai turun fisik ya dari atas ke bawah, tapi turun ini mempunyai makna yang lain. Jadi cuman bahasa pendekatan biar kita bisa ngerti apa yang dimaksud Allah. Betul. Jadi nuzul itu bukan al-ihdar minal a'la ilal asfal. Bukan turun dari atas ke bawah, tapi ada makna yang lain. Kita bisa bahas di kesempatan lain, tapi intinya kita anggap sekarang turun aja. Ya, jadi Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, sama dunia, yang dinamakan sebagai Baitul Izzah, tempat para malaikat, kemuliaan. Nah, ini adalah proses turun yang pertama kali. Dan itu Al-Quran turun secara jumlatan wahidah. Jumlatan wahidah itu berarti full. Ya, kalau pakai urutan mushaf sekarang berarti dari Al-Fatihah sampai Anas itu semuanya sudah diturunkan ketika Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke sama'i dunya, Baitul Izzah tadi. Nah, penurunan inilah, proses pertama inilah yang turun yang dimasukkan pada ayat Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, itu maksudnya adalah penurunan yang ini, ya, dari Lauhul Mahfuz ke sama'i dunya. Ya. Nah, setelah itu, ada lagi penurunan. Ya, ada lagi kemudian penurunan dari sama'i dunya, dari Baitul Izzah, kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Ini penurunan yang kedua. Dan penurunan yang kedua ini itu dilakukan secara munajaman atau berangsur-angsur selama 23 tahun kenabian Nabi. Ya, dimulai dari ketika Rasulullah tadi turun ya di Gua Hira ketika sedang berkhalwat, bertahanus, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, turunlah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang kita masyhur semua hadis itu. Nah, itu adalah proses penurunan kedua. Nah, kapan ini turun? Ya, penurunan awal pertama kali turun itulah yang dimaksud dalam malam nuzulul Quran. Bahwa malam nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran, maksudnya adalah turunnya pertama kali Al-Quran secara berangsur-angsur dari sama'i dunya atau dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain turunnya surat Al-Alaq 1 sampai 5 tadi kepada Rasul. Nah, jadi ada 2 penurunan berarti ya. Yang pertama itu adalah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian yang kedua dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW. Nah, terus dari mana kita tahu kok surat Al-Alaq ini turunnya pada tanggal 17 Ramadan? Kalau Lailatul Qadar kan jelas dibilang Lailatul Qadar jelas. Nah, kalau misalkan 17 Ramadan ini itu didasari oleh firman Allah ya. Ayat juga. Itu ada dalam surat
eh, Al-Anfal ya, kalau nggak salah itu di juz 10 itu dikatakan anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an, bahwa Al-Qur'an itu kami turunkan kepada hamba kami pada yaum al-furqan, apa yaitu yaumal taqal jam'an, pada malam Furqan. Furqan kan artinya apa? Pembeda ya, Kan pembeda. pembeda antara apa namanya kekufuran orang-orang musyrik dan juga orang-orang muslim, yaitu yaumal taqal jam'an, di mana hari di mana dua pasukan itu bertemu, yaitu pasukan kaum muslimin dan juga pasukan kaum musyrikin. Ya. Nah, inilah yang dimaksud maksud dari Yaumul Taqal Jam'an ini adalah perang Badar. Perang Badar. Nah, perang Badar sendiri itu para ulama hampir sepakat terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, akhirnya diberi kesimpulan lah bahwa Al-Qur'an itu turun juga pada tanggal 17 Ramadan. Yang pertama turunnya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Hmm. Yang kedua, ketika dari sama dunia atau dari tempat para malaikat di langit dunia diturunkan kepada Rasul pertama kali ketika itu yang di Gua Hira, kalau bismillahirrahmanirrahim itu di tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Diisyaratkan lewat ayat Quran tadi. Ayat Quran tadi. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari pembeda yang mana di hari itu bertemu dua pasukan. Dan itu adalah perang Badar. Dan perang Badar terjadi di 17 Ramadan. Terus seolah-olah kayaknya udah beres semua nih. Tapi ada satu hal yang ganjel kalau kita teliti lebih dalam dikit. Dibilang tadi bahwasanya Lailatul Qadar ada yang tetap, ada yang berganti-ganti. Ya. Nah, terus dibilang Lailatul Qadar diturunkan pada malam itu Al-Qur'an. Ya. Lah, kalau diturunin Al-Qur'an pada malam itu berarti harusnya satu dong, nggak mungkin ganti-ganti. Kalau ganti-ganti, masa Al-Qur'an turun-turun terus? Beda-beda Iya. gitu. Peringatan Sekali doang kan. Kalau dibilang sekali turun, ya berarti ya udah itu terus tanggalnya. Nggak bisa berubah-ubah. Jadi tanggal 21, 23 kan nggak bisa, udah lewat. Anak lahir tanggal 27. Ya udah, nggak bisa tiba-tiba tahun depan, oh enggak, saya lahir tanggal 25. Nggak bisa. Bisa. 27 terus 27. Nah, itu gimana tuh jawabannya? Paham kan ya? Oke, jadi ada dua kalimat yang temukan yang bisa mungkin ini kalimat yang serupa secara zahirnya, kelihatannya serupa tapi sebenarnya ada perbedaan di situ. Ya. Apa kalimat itu? Bedakan antara malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu diturunkan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi secara kelihatannya serupa aja, sama-sama aja ya. Turun Lailatul Qadar turun Al-Qur'an. Al-Qur'an turun bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi sebenarnya kalau kita baca penjelasan ulama terkait Lailatul Qadar ini, ya, Lailatul Qadar dengan turunnya Al-Qur'an itu sebenarnya dua hal yang terpisah. Jadi Lailatul Qadar tadi sebagaimana sudah disebutkan di awal ya, malam di mana Allah memutuskan segala sesuatu, yufraqul amrul hakim, menakdirkan segala sesuatu, itulah disebut dengan malam Lailatul Qadar. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kebetulan. Ya, tentunya di situ ada hikmah memang ya, bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang paling baik di antara setahun itu, malam yang paling baik, kemudian malam yang disifati tadi sebagai malam yang penuh dengan keberkahan, turunnya malaikat dan lain sebagainya. Kemudian Al-Qur'an juga termasuk suatu hal yang sangat baik. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengumpulkan dua kebaikan dalam satu waktu tadi. Akhirnya kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, hingga kemudian Lailatul Qadar tadi yang sudah mulia dengan diturunkannya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar menjadi tambah lebih mulia. Ya. Jadi sebenarnya ada sedikit miskonsepsi kita dari awal. Kalau misalkan Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Padahal sebenarnya hanya sekedar Al-Qur'an itu diturunkan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi Gitu. si Lailatul Qadar udah mulia. Nah, udah mulia. Terus ada penurunan Al-Qur'an. Jadi mereka tuh gak nempel. Ya. Cuman kebetulan aja. Set. Nah, jadi ada maksudnya mereka hal yang beda karena orang-orang mikir diturunkan Al-Qur'an sama Lailatul Qadar. Ya udah mereka kemana-mana bareng terus. Ya, bahkan kayak mikirnya Lailatul Qadar itu ada karena Al-Qur'an turun. Iya, karena Al-Qur'an turun makanya disebut Lailatul Qadar. Enggak. Padahal tadi udah disebut definisi Lailatul Qadar itu kenapa bisa sangat mulia
Karena di situ disebutkan atau ditetapkan, dituliskan hal-hal yang berkaitan dengan takdir kita. Namanya qadar. Maka ditetapkan takdir dari ajal, jodoh, rizki, amal, dan hal-hal lain. Allahu Akbar. Dan sedangkan Muslim bro, pengingat. Sedangkan untuk penurunan Al-Quran itu mulia juga. Allah sengaja menyengajakan untuk ngeserasiin gitu, ngepasin. Aku akan menurunkan kalamku yang agung. Kapan nih? Malamnya agung juga. Malamnya agung juga. Nah, dipasin gitu loh. Jadi padahal si Lailatul Qadar ini udah agung dari awal. Terus kok udah agung ini? Agung MB. Iya. Udah agung. Udah mulia. Lailatul Qadar udah mulia. Terus Allah tambah lagi kemuliaannya karena ditepatkan juga ketika itu penurunan Al-Quran. Jadi gak ada hubungannya. Jadi pendapat yang bilang bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah masih bisa kita terima karena nggak bertentangan secara logika. Jadi memang bukan berarti kita ngebela yang berpindah-pindah ya. Cuman secara pendapat pribadi dari kita itu lebih cocok karena cocok dengan hikmah bahwa dirahasiakan biar kita mengejar seluruh malam. Gitu. Jadi memang tadi ya malamnya sudah mulia, kemudian dengan turunnya Al-Quran ditambah mulia lagi ya, karena memang segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran biasanya pasti akan menjadi mulia ya. Malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran jadi malaikat paling mulia. Kemudian malam Lailatul Qadar di situ diturunkan Al-Quran juga menjadi malam pemulia juga. Bulan Ramadan ya kan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an itu juga menjadi bulan paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Jadi memang sebelum ada Al-Quran, ya sebelum Al-Quran, Lailatul Qadar itu sudah ditetapkan oleh Allah sebagai malam yang mulia. Mulai dengan turunnya Al-Quran menjadi tambah mulia. Edan, di buff ya istilahnya. Itu dia. Buff Ramadan. Benzema. Buff Quran memang ini. Jadi kita udah mendapat penjelasan dari awal dari definisi, terus kapannya, dan bahkan hal-hal di luar itu soal nuzul Quran dan hal-hal yang tadi yang mungkin kita nggak tahu, bahkan nggak kepikiran bahwa ada pembahasan soal itu. Sudah kita bahas. Nah, mungkin kita akan masuk ke penutup, berhubung juga di sini udah ada azan zuhur. Kita masuk ke penutup soal kalau keutamaan semuanya mungkin udah tahu lah. Kita banyakin iktikaf, ibadah-ibadah dari sholat, tilawah dan lain-lain. Mungkin apakah ada closing statement atau untuk para pemirsa di rumah. Jadi tadi dengan segala kemuliaannya kita udah membahas apa itu Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Harusnya hal yang harusnya kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita mencari Lailatul Qadar. Cuma kan mungkin banyak teman-teman yang bertanya ya bagaimana kita bisa memanfaatkan bulan Lailatul Qadar atau bagaimana sih tipsnya agar kita bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar sehingga kita beribadah pada hari itu seakan-akan kita beribadah lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun tadi. Nah sebenarnya Rasulullah itu sudah mencontohkan ya, dalam beberapa hadis dalam beberapa riwayat itu contohnya adalah yang diriwayatkan oleh Aisyah ya, kebanyakan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau kemudian mengatakan kita pakai bahasa Indonesia ada kepada Rasul, ya Rasul, kalau aku misalkan tahu Lailatul Qadar, kira-kira apa yang aku lakukan atau apa yang harus aku ucapkan? Maka kata Rasul, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, jadi wahai Aisyah, katakanlah innaka afuun kepada Allah maksudnya, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, sungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan juga menyukai tuhibbul afwa, ya, menyukai ampunan, fa'fu anna, maka maafkanlah kami ataupun ampunilah kami. Dan ini juga termasuk doa yang diajarkan oleh Rasul kalau sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan untuk memperbanyak tadi ya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Juga dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Rasulullah itu ketika memasuki 10 malam terakhir ya Rasulullah itu mengecangkan ikat pinggangnya. Dalam artian apa? Beliau itu menjauhi tempat tidurnya, ya menjauhi dari segala aktivitas tadi, kemudian bergiat, kemudian bersungguh-sungguh untuk
melakukan sholat ibadah malam, kemudian beriktikaf. Apalagi bagi yang laki-laki ya itu memang harus beriktikaf ke masjid. Kemudian aiqadha ahlahu, membangunkan para keluarganya untuk kemudian mengisi malam dengan berbagai macam ibadah. Dan memang sebenarnya nggak ada ibadah khusus pada malam Lailatul Qadar, itu nggak ada. Apakah misalkan Anda pernah lihat tuh ada sholat Lailatul Qadar? Nah, sampai sekarang itu belum pernah nemu itu ada riwayatnya atau ada anjurannya ulama yang mengatakan ada sholat Lailatul Qadar ini tata caranya gini gini. Atau pernah dengar nggak? Ada itu ya? Anda ngelihat, Baru dengar malah di sini. Anda ngelihat tuh di Twitter nih sumbernya ya, nggak punya sanad. Di Twitter itu ada mengatakan sholat Lailatul Qadar itu ada sholat malamnya. Nggak ada ya. Jadi apa namanya, ibadah yang dilakukan di Lailatul Qadar itu ibadah yang secara umum yang bisa kita lakukan. Cuman Rasulullah itu biasanya tadi memperbanyak Allahumma innaka afuwwun karim, bulan puasa, kemudian iktikaf, sholat dan lain sebagainya. Termasuk doa ya. Bahkan dikhususkan lebih utama ya, kata Imam, Anda lupa, ulama Syafi'i juga mengatakan bahwa lebih utama untuk mendoakan bagi kaum muslimin ya, bagi akhirat dan juga perkara kaum muslimin gitu. Tadi sudah kita dengar dari keutamaan-keutamaan, tips and trick gimana kita memaksimalkan malam-malam yang tersisa dari Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar, yang mana semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan, memaksimalkan malam Lailatul Qadar tadi. Nah, sekarang tinggal bergantung kepada kita. Anda sedikit ngasih tahu, di dalam agama Islam ada 7 malam terbaik bagi kita. Ada malam Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad, malam Isra Mi'raj. Terus yang ketiga malam Lailatul Qadar. Lalu ada malam Nisfu Sya'ban, malam Arafah, malam Jumat, dan yang terakhir malam-malam yang lain. Nah, disebutkan malam Lailatul Qadar itu ketiga urutannya secara kemuliaan, setelah malam Isra Mi'raj dan Maulid Nabi. Tetapi bagi kita umatnya, ini adalah malam yang paling mulia, karena malam ini dikhususkan untuk kita yang kemuliaannya berlangsung secara terus-menerus, berulang setiap tahun. Maka hendaknya kita untuk, kayak tadi kata Rasul, mengencangkan ikat pinggang, bersungguh-sungguh, seolah-olah kita ingin berperang. Jangan sampai kita lewatkan sedikit pun, walaupun dibilang malam witir, kayak orang bilang witir di sini, tapi di sana masih genap. Genap di sini udah ganjil di sana. Beda Yang mana gitu? Yang mana sebenarnya yang ganjilnya? Nah, maka sebagaimana hikmah yang tadi disebutkan, kita itu diajak, dipaksa untuk mencari dengan terpaksa 10 malam, yang mana itu nggak banyak, yang mana ganjarannya 1000 bulan, bukan cuma 10, 20, 1000 bulan. Maka ayolah gitu, ayo bangkitin lagi semangatnya, kita kejar lagi malam-malam yang tersisa. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang dapat nikmat, mendapat kesempatan untuk beribadah secara maksimal di malam Lailatul Qadar, dan secara istiqomah meneruskan segala amalan baik yang kita telah lakukan di bulan Ramadan. Jadi gasnya bukan di Ramadan doang, kita lanjutin terus. Jadi dibilang bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan mengairi atau merawat, bulan Ramadan kita panen, bulan Syawal dan setelahnya itu kita bulan mengolah. Kita mengolah amalan-amalan baik yang sudah kita lakukan, kita olah menjadi kebiasaan yang terus-menerus kita dawamkan sampai nanti kita bertemu dengan pencipta kita dengan keadaan husnul khatimah dan keadaan berseri, dan kelak kita semoga dijadikan hambanya yang mendapat syafaat dan dipertemukan dengan Nabi SAW di surga yang tertinggi. Amin. Mungkin sekian. Kami berdua izin pamit, memohon maaf juga atas segala kesalahan yang telah kami ucapkan. Jikalau ada kebenaran, maka itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.